Pemirsa, untuk membahas terkait dengan pengundian nomor urut Pilkada serentak 2024 telah berhubung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politik Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak. Mas Adi, kita berbincang sedikit nih soal pengundian nomor urut hari ini di Pilkada 2024. Mas Adi memandang pengundian nomor urut ini mempengaruhi strategi kampanye selanjutnya seperti apa sih Mas? Saya kira memang secara prinsip tak akan ada strategi yang berubah terkait dengan pengundian nomor urut. Karena nomor urut ini sebenarnya tidak berdampak secara signifikan terkait dengan strategi kampanye dan juga tidak berdampak terkait dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas sang calon. Paling mungkin nomor urut ini hanya mencoba untuk mengidentifikasi kepada pemilih kira-kira masing-masing calon ini punya nomor urut berapa. Jadi hanya di situ sebenarnya pentingnya nomor urut. Dan tak ada sebenarnya mitos dalam nomor urut bahwa kalau dia nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 atau nomor urut 4 seakan-akan dia akan mendapatkan keberuntungan. Dalam politik keberuntungan itu tidak dikenal. Yang dikenal itu adalah bagaimana kerja-kerja politik ke bawah, kerja-kerja politik yang nyata, meyakinkan rakyat sehingga rakyat itu mau datang ke TPS dan memilih dirinya. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, kalau bicara tentang strategi komunikasi politik, saya rasa memang pengundian nomor urut itu tidak akan berdampak secara signifikan. Satu-satunya dampak itu hanyalah misalnya soal bagaimana dengan atribut yang kemudian akan dibuat oleh masing-masing paslon. Kalau saya melihat rata-rata kecenderungan secara umum, masing-masing calon ketika dia bikin baliho, bikin billboard, kemudian alat-alat pengenalan lainnya di ruang publik, mereka masih belum menggunakan nomor urut. Tapi per hari ini setelah pengundian saya cukup meyakini bahwa ketika pasangan calon dimunculkan dan kembali diperkenalkan kepada publik, pastinya sudah menyesuaikan dengan nomor urut yang sudah diputuskan oleh KPU. Saya kira di situ sebenarnya. Baik, Mas Adi, sebentar lagi kan ini akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yaitu pengundian nomor urut untuk Pilgub Jatim. Pilgub Jatim sendiri ini menarik karena diikuti oleh 3 Srikandi, yaitu untuk calon gubernurnya semuanya perempuan. Mas Adi memandangnya ini akan seperti apa? Ya, kalau mau disebut Jatim itu salah satu pilgub yang menarik ya. Pertama karena jumlah pemilihnya yang menurut saya merupakan jumlah pemilih yang salah satu terbesar di Indonesia selain Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Yang kedua tentu mungkin ini pertama dalam sejarahnya ada 3 Srikandi yang kemudian bertanding untuk memenangkan sebagai salah satu gubernur yang nantinya akan memimpin Jawa Timur di 5 tahun yang akan masa yang akan datang. Tapi kalau mau jujur tidak menariknya itu karena ada petahana. Karena apapun petahana itu selalu diuntungkan. Petahana itu dinilai memiliki popularitas dan elektabilitas yang relatif lebih menjanjikan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu ya terlepas dari ada petahana, yang menarik itu ya saya kira memang masing-masing calon ini mencoba untuk menampilkan strategi komunikasi politik yang menyasar 2 hal sekaligus. Pertama sangat kelihatan kubu Hovifah, kubunya Risma dan kubunya Lulu. Saya kira mereka ingin mencoba untuk menyasar segmentasi pemilih-pemilih di kalangan perempuan ya. Selama ini seakan-akan bahwa pemilih perempuan itu hanya terasosiasi pada Bu Hovifah. Dengan munculnya Risma, dengan munculnya Lulu, tentu mereka berharap ya, penantang khususnya pemilih-pemilih perempuan yang selama ini berada di barisan Hovifah secara perlahan migrasi dan kemudian terbelah kepada 3 calon kandidat ini. Yang kedua, sangat kelihatan sekali bahwa kecenderungan masing-masing calon ini ingin merebut basis-basis Nahdliyin. Itu sangat terlihat dari figur-figur yang dimunculkan. Kalau dari kubu Hovifah tentu Hovifah lah yang kelihatan warna Nahdliyinnya, warna NU-nya cukup kentara. Apalagi misalnya Hovifah ini adalah salah satu orang yang saya kira memang cukup kuat di kalangan muslimat ya khususnya. Begitupun di kalangan wakil yang mendampingi Bu Risma, kita tahu Gus Han itu adalah mereka yang teridentifikasi memiliki darah biru NU ya. Keluarga besarnya juga adalah keluarga besar yang terasosiasi dengan salah satu pendiri NU di Jawa Timur. Begitupun dengan calon yang dari Lulu ya berpasangan dengan yang kita sebut sebagai kader ya, juga muncul dari kalangan Nahdliyin dan adalah aktivis dari PKB. Ini yang saya kira menjadi penegah betapa ada 2 segmentasi pemilih yang sepertinya akan disebut secara prioritas oleh masing-masing calon.
pemilih perempuan, dan pemilih di kalangan Nahdliyin. Baik, Mas, kalau tadi kita simpulkan juga bahwa petahana ini memiliki keuntungan begitu. Dan ini tidak hanya di Pilkada Jatim saja, tapi juga di Pilkada serentak di beberapa daerah lainnya. Menurut Mas Adi, keuntungan terbesar bagi petahana sendiri itu seperti apa, Mas? Ya, petahana itu tentu diuntungkan karena publik pemilih di sebuah daerah sudah mulai kenal. Nah, itu saya kira adalah modal dasar. Bagaimana seorang calon itu memang kalau dia sudah dikenal, tinggal bagaimana keterkenalannya itu dikonversi menjadi tingkat elektabilitas. Bagaimana mungkin misalnya pemilih itu akan memilih orang sementara calonnya itu belum dikenal. Di mana-mana biasanya petahana ini kalau popularitasnya nggak muncul secara signifikan itu menjadi ancaman. Tapi ingat, kalau ada calon-calon petahana di begitu banyak kabupaten, kota, dan provinsi, popularitasnya sudah hampir 100%, saya kira itu menjadi kabar baik betapa sang petahana itu merupakan calon yang saya kira cukup kompetitif dan bisa dibilang jauh lebih unggul. Nah, yang kedua keunggulannya adalah elektabilitas. Karena bias dari popularitas itulah seringkali membuat calon petahana ini jauh lebih banyak dipilih dibandingkan dengan yang lain. Karena pemilih itu ada kecenderungan memilih orang yang sudah dikenal, orang yang sudah terkonfirmasi sebagai sosok yang sudah muncul dalam benak pikiran mereka. Beda dengan mereka sebagai penantang belum dikenal, ya tentu tidak muncul dalam rekam ataupun dalam radar pemilihan yang akan dilakukan oleh pemilih. Dua hal ini yang saya kira memang kenapa petahana jauh lebih diunggulkan dibandingkan yang lain. Tapi ada catatan kritisnya. Kalau petahana itu elektabilitasnya tidak bisa melampaui 50% dalam survei-survei elektabilitas, saya kira itu menjadi tanda-tanda betapa sang petahana itu masih bisa untuk bisa dikalahkan. Yang kedua, bisa dicek juga kalau approval rating atau tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja petahana itu rendah, di bawah 50% misalnya, saya kira itu juga menjadi tanda-tanda betapa sang petahana itu masih mungkin bisa kalah dalam kompetisi pilkada. Saya kira di situ, Mbak. Baik, Mas Adi, kalau misalnya kita lihat tren pemilih tadi kan juga sempat disinggung oleh Mas Adi soal tren pemilih di Pilkada 2024 ini proyeksinya akan seperti apa? Mengingat juga saat ini akan banyak pemilih muda seperti itu, Mas. Ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum ya, ini kan Pilkada di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Tentu memiliki prioritas, diferensiasi, dan pendekatan yang berbeda-beda. Saya kira tidak di semua wilayah itu pemilihnya adalah Gen Z ataupun pemilih muda. Masih banyak pemilih-pemilih di tempat lain yang saya kira mereka itu pemilihnya masih didominasi oleh kalangan-kalangan tua, terutama pemilih yang umurnya 40 tahun ke atas ya, baby boomer dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendekatan ini saya kira memang sangat berpengaruh terkait dengan strategi komunikasi politik yang akan dimainkan oleh setiap calon. Misalnya di Banten itu kebetulan tempat saya di situ ya, dan kebetulan juga ngajar di Provinsi Banten, kampus UIN Syarif Hidayatullah. Ya, di situ memang didominasi oleh pemilih muda dan Gen Z. Tentu penetrasi dan pendekatannya itu harus disesuaikan dengan pemilih-pemilih muda. Apa salah satunya? Main di medsos. Jadi salah satu kampanye yang harus dimaksimalkan oleh masing-masing calon adalah melalui dunia digital, media sosial, sehingga visi misi yang disampaikan itu bisa sampai di mayoritas pemilih muda itu. Yang kedua, pendekatannya harus lebih soft. Jadi visi misi yang digambarkan itu jangan menggunakan bahasa yang mengawang-awang, bahasa yang sulit dimengerti oleh anak muda, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang sangat populer di kalangan mereka, bahasa keseharian tapi mudah dicerna sebagai sebuah pesan politik. Dan yang paling penting, strategi komunikasi politik di kalangan anak muda, hindari kampanye dengan cara menyerang dan menyampaikan informasi-informasi negatif. Karena anak muda ini nggak suka dengan komunikasi yang terlampau agresif, terlampau menyerang, dan itu dianggap tidak etik secara demokrasi. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang saya kira menurut saya setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dan satu sama yang lain sepertinya ini tidak bisa disamakan. Baik, Mas, kalau misalnya kita kembali ke nomor urut sendiri nih, apakah pemilih ini memerhatikan nomor urut dalam menentukan pilihan mereka nih, Mas? Tergantung kampanye nanti, karena kalau sudah ditetapkan nomor urut oleh KPU, saya kira masing-masing calon ini
sudah mulai mengidentifikasi, sudah mulai mendekatkan dirinya dengan nomor urut itu. Misalnya pilih nomor urut 1, nomor urut 1 itu adalah manunggaling kaula Gusti misalnya. Ada istilah turunan yang kemudian mereka buat. Atau misalnya kalau dia nomor urut 2, pilih nomor 2, V, dia lambangnya 2, victory. Itu diidentifikasi sebagai lambang untuk melakukan kemenangan dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya setiap calon itu pastinya sudah menyiapkan filosofi, argumentasi, dan identifikasi sang calon dengan nomor urut yang akan dibuat. Misalnya nomor urut 3, pasti dia sudah menyiapkan ya. Misalnya soal apa kira-kira tagline, apa kira-kira yel-yel, apa kira-kira istilah-istilah yang akan kemudian dia gunakan ya. Terutama untuk memperkenalkan kepada basis pemilih itu semakin mudah. 3 itu misalnya ada yang lambangnya metal, 3 itu adalah melambangkan keseimbangan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu biasanya jelang pengumuman nomor urut ini, masing-masing calon ini sudah menyiapkan simbol nomor 1, simbol nomor urut 2, dan simbol nomor urut 3. Semua tagline, semua asosiasinya sudah mulai dipersiapkan. Saya kira memang di situ, Mbak. Makanya ke depan pasti kampanyenya itu, kalau dia berkampanye pasti menggunakan tanda simbol nomor urut yang dimiliki. Kalau nomor 1 pasti dia akan bilang, jangan lupa nomor urut 1, jangan lupa nomor 2 victory, jangan lupa nomor 3 metal misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pastinya sudah mulai dikreat bahasa-bahasa yang kemudian dinilai punya asosiasi yang lebih mudah untuk bisa diterima di kalangan pemilih. Baik, Mas Adi, kita beralih ke Pilkada Jakarta nih, Mas. Mas Adi memandang persaingan politik di Pilkada Jakarta ini seperti apa? Ya, kalau bicara Pilkada Jakarta menurut saya menarik ya. Menarik karena tidak ada petahana, itu harus diakui. Ketiadaan petahana ini sebenarnya masih memungkinkan semua para penantang itu untuk memenangkan pertarungan secara signifikan. Dan yang kedua, per hari ini, sekalipun Pilkada Jakarta itu bukan pilkada di ibu kota ya, hanya di daerah khusus, saya kira memang semua mata itu tersorot dan tertuju soal siapa yang akan memenangkan pertarungan di Jakarta. Nah yang ketiga tentu ini menyangkut Kim Plus dan non Kim Plus ya. Kim Plus itu adalah pendukungnya RK ya dan Pak Suswono, sementara non Kim Plus itu adalah kubu Pram dan Rano Karno dan Dharma Pangrekun. Menarik bagi saya karena per hari ini elektabilitas masing-masing calon ini masih saling klaim soal siapa yang sebenarnya paling kuat dan soal siapa yang paling mungkin untuk memenangkan pertarungan. Meski harus diakui kalau kita membaca peta politik hari ini tentu Ridwan Kamil dan Suswono itu jauh lebih diunggulkan dengan yang lain. Pertama karena efek popularitas, karena harus diakui popularitas Ridwan Kamil ini kan jauh lebih mentereng dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Wajar kalau kemudian di survei itu misalnya Ridwan Kamil itu unggul dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya ya. Tapi ingat kalau 2 penantangnya itu misalnya Pramono sama Dharma Pangrekun popularitasnya juga tinggi, sama Ridwan Kamil bukan tidak mungkin 2 penantang ini juga memiliki elektabilitas yang hampir sama. Tinggal diuji apakah selama masa kampanye 3 bulan ke depan ini Pramono sama Dharma Pangrekun itu juga bisa meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Nah, selanjutnya kalau saya melihat Pilkada Jakarta mana menarik, Pramono yang baru diperkenalkan sekitar sebulan yang lalu, tapi disurvei kan elektabilitas signifikan loh. Hampir separuh suara yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Itu artinya apa? Pramono khususnya masih punya peluang meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya. Meski Ridwan Kamil misalnya sudah hampir mencapai 50%, tapi ingat 50% ini kan angka dinamis. Angka 26% yang dimiliki oleh Pramono Anung juga masih cukup dinamis. Karenanya masih sangat mungkin bagaimana dinamika dan peta politik itu akan berubah secara signifikan. Tentu sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik di bawah yang kemudian akan dimaksimalkan oleh mesin politik yang dimiliki oleh masing-masing calon. Meski kalau kita mau jujur misalnya di atas kertas ya, seringkali masih banyak pihak yang mengunggulkan bahwa Ridwan Kamil itu relatif dijagokan dibandingkan dengan yang lain. Pertama, dari segi popularitas bahwa Ridwan Kamil lebih di antara yang lain. Dari segi dukungan politik misalnya, hampir 14 partai politik, baik yang lolos parlemen dan non-parlemen juga memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil, dan yang ketiga didukung oleh partai politik yang dinilai punya mesin politik yang cukup solid selama ini, yaitu didukung oleh PKS, mengingat wakilnya itu adalah Pak Suswono yang merupakan sesepuh dari Partai Keadilan Sejahtera. Tapi dalam politik apapun masih bisa terjadi,
Karena kita tahu bahwa dulu ketika Jokowi dan Ahok pertama kali ikut pilkada di Jakarta 2012, popularitas elektabilitasnya tidak dijagokan, di survei-survei rendah, kalah dengan petahana namanya Fauzi Bowo, Foke. Tapi dalam praktisnya ketika pilkada justru Jokowi dan Ahok lah yang menang. Fauzi Bowo yang saat itu diunggulkan dengan elektabilitas yang tinggi, dia keok kalah dalam pilkada. Begitupun dengan Ahok 2017, seorang petahana elektabilitasnya bagus, approval ratingnya tinggi, tapi Ahok harus menerima kenyataan dia kalah di putaran kedua melawan Anies Baswedan. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU, maka sepanjang itu juga, maka gerakan politik soal siapa yang akan memenangkan pertarungan di Jakarta masih sangat mungkin akan terjadi. Saya kira di situ, Diana. Baik, Mas Adi, ada kabar juga nih soal pengaruh suara anak Abah atau pendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Ini dampaknya menurut Mas Adi akan seperti apa nih? Oh iya, kalau itu tidak bisa dibantah ya, bahwa per hari ini misalnya semua paslon pasti berebut bagaimana pemilih Anies itu bisa direbut ya. Karena pemilih Anies ini adalah pemilih yang mayoritas. Mengingat Anies tidak bisa lagi bertanding di Pilkada Jakarta, maka orang-orang yang mengaku menjadi bagian dari Anies, orang-orang yang merasa akan memilih Anies kalau Anies maju dalam Pilgub, inilah yang saya kira sedang diperebutkan oleh Ridwan Kamil, direbutkan oleh Pramono, dan diperebutkan oleh Dharma Pangerekun. Siapa kuat meyakinkan pemilih Anies, maka dialah yang menurut saya akan mampu meyakinkan pemilih di Jakarta dan akan memenangkan pertarungan secara signifikan. Karena kalau mau jujur, orang yang merasa pemilih Anies inilah yang akan menentukan soal siapa yang akan menjadi pilgub di Jakarta untuk dijadikan sebagai gubernur. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau calon-calon ini belakangan sudah mulai akrab gitu ya, atau menunjukkan kehangatannya atau ingin berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Tentu sangat sederhana. Supaya ini ada pesan politik yang bisa ditangkap bahwa pemilih-pemilih Anies khususnya calon itu yang kemudian merasa teridentifikasi dan dekat dengan Anies, harapannya tentu akan mendapatkan dukungan Anies. Ketika Pramono Anung selalu mengatakan dengan Anies berkomunikasi, bertemu di Car Free Day, itu kan tentu harapannya orang yang selama ini merasa pemilih Anies diharapkan secara perlahan juga akan memilih Pramono Anung. Tinggal diuji apakah hanya cukup dengan pendekatan semacam itu, pemilih Anies ini akan mendukung Pramono Anung. Atau sebaliknya, Ridwan Kamil juga tidak mau tinggal diam. Ridwan Kamil berulang kali menyampaikan juga membuka kesempatan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Anies Baswedan. Ini tentu sebagai upaya melenturkan ketegangan-ketegangan politik, karena selama ini pemilih Abah, pemilih Anies itu ditengarai masih marah kepada Ridwan Kamil ya sebagai sasaran politik, mengingat kubu yang berada di belakang Ridwan Kamil adalah kubu yang dinilai memberikan harapan palsu, kubu yang dinilai bermanuver supaya Anies itu tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Dan jadi dalam konteks inilah saya kira memang wajar kalau kemudian pemilih Abah itu menjadi rebutan, karena bagi saya pemilih Anies Baswedan itu akan menjadi faktor determinan, menjadi faktor kunci untuk memenangkan siapa yang akan menjadi gubernur di Jakarta di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Mas Adi atas informasinya. Semoga sehat selalu, Mas. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengundian nomor urut juga digelar di Sulawesi Selatan. 2 pasangan dipastikan bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel telah selesai digelar pada jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Mantan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan pasangannya Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1. Sementara itu lawannya pasangan nomor 2 diisi oleh calon petahana yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Rahmat Pomanto, Azhar Arsyad diusung oleh 3 partai yaitu PDI Perjuangan, PKB, dan P3. Keduanya melawan pasangan Andi Sudirman Fatmawati yang diusung oleh koalisi Kim Plus yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, PSI, dan Partai Gelora. Di Sulawesi Tengah, pengundian nomor urut sudah selesai dilakukan. Pilgub Sulawesi Tengah ini diikuti oleh 3 paslon yang sudah ditetapkan kemarin.
Ketiga pasangan yang telah ditetapkan KPU yaitu Rusdi Mastura Sulaiman Agusto, kemudian pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri, dan pasangan Anwar Hafid Leni Lamajido. Hasil pengundian yang digelar di KPU Sulawesi Tengah adalah pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim mendapatkan nomor urut 1, sementara itu pasangan Anwar Reni mendapat nomor urut 2 dan yang terakhir pasangan Rusdi Sulaiman mendapat nomor urut 3. Saat ini pasangan Ahmad Ali Abdul Karim diusung oleh 8 parpol yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, PKB, Golkar, P3, PSI, dan Nasdem. Lalu pasangan Anwar Reni diusung oleh 3 parpol yakni Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Sementara itu pasangan Rusdi Sulaiman diusung oleh 4 partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai Umat. Silakan media mengabadikan. Dan dilengkapi juga dengan berbagai alat pencoblosan pemilu seperti surat suara. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.